Puji Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati Dia saat ini saudara. Terima kasih Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan iman saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan dalam keadaan apapun. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Semua yang percaya dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman
berjiwa di dalam roh. Yesus, kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkuasa, sebab Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami pagi hari ini lebih lagi Tuhan, dengan damai sejahtera lebih lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari semua yang percaya dengan iman lebih lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi. Engkau yang melindungi kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Yes. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku, ya Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi. Terima kasih ya Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Kami percaya Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa saudara. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami.
Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Kami terus memuji menyembah Tuhan. Juga ya Tuhan, pagi hari ini kami satukan hati kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia ada dalam kedaulatan Tuhan. Indonesia ya Tuhan Yesus ada dalam naungan kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh pemerintahan yang ada di bangsa kami, buat presiden kami, wakil presiden kami, seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju, bahkan pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhanlah yang memberkati mereka, biarlah roh hikmat kebijaksanaan turun atas mereka, roh yang takut akan Tuhan yang menguasai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat kota kami, kota Depok ya Tuhan, juga kota Jagakarsa ya Tuhan. Kami boleh ada di kota ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kota Depok dan kota Jagakarsa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati pemerintahannya, Tuhan yang memberkati penduduknya. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Saat pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami, dari gembala pembina kami Pak Niko ya Tuhan, keempat wakil gembala pembina, gembala rayon kami Pak Yongki, dan juga kedua wakil gembala rayon Pak Riza dan juga Pak Ari Nugroho ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami di tempat ini Pak Edwin ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai hamba-hamba-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-hamba-Mu. Roh maut, roh kecelakaan, sakit, penyakit tidak akan menimpa hamba-hamba-Mu, sebab mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati keluarga mereka. Tuhanlah yang memberkati pelayanan mereka terus diperluas ke kiri dan ke kanan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh pengerja-Mu ya Tuhan, para diaken, diakones ya Tuhan Yesus, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Tuhan yang memberkati mereka. Engkau Allah yang memberkati setiap mereka yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan Kau berikan kelegaan. Yang berputus asa, Tuhan Kau berikan pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Kami terus beria-ria di dalam Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia yang menjadi sumber kekuatan bagi saudara dan saya saat ini. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan saudara. Rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Mari bersama-sama lebih lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh.
Mari saudara. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Sekali lagi saudara. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Ayo bersama-sama lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Yang percaya katakan, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu?
Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu bersama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, saudara, untuk kita boleh diberkati kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Sertai tiap langkahku, Kau mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di
Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih atas segala anugerah-Mu, bahkan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami boleh ada untuk duduk, diam, mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami semua, urapi umat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Engkau memberkati dan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pada hari ini. Nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus diagungkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya siap menyambut firman Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sekalipun kita masih harus berjumpa dalam ibadah online hari ini, tapi saya percaya, saya yakin tidak mengurangi antusias kita untuk kita terus belajar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari langsung dengan waktu yang ada, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang diberi judul komunitas yang saling membangun. Ya, komunitas yang saling membangun. Dasar ayat firman Tuhan pada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah diambil dari Ibrani 10 ayat 24-25. Ibrani 10 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, kita sudah baca 2 ayat. Dari mana? Dari Ibrani 10, 24 sampai 25. Rencana Tuhan luar biasa buat saudara dan saya. Rencana Tuhan sungguh sempurna buat umatnya yang percaya kepadanya. Dan Tuhan menginginkan setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan memiliki yang namanya komunitas. Memiliki apa? Yang namanya komunitas. Kenapa demikian? Karena saudara dan saya adalah makhluk sosial. Manusia diciptakan untuk bersosial, untuk melakukan interaksi sosial, bersosialisasi, berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga manusia membutuhkan tempat untuk saling mendukung, menopang satu dengan yang lainnya. Itulah yang dinamakan komunitas. Kumpulan manusia-manusia yang sedang berinteraksi secara sosial. Gereja di dalam Alkitab sudah disampaikan, sudah diajarkan bagaimana gereja mula-mula dapat bertahan dari tekanan yang berat saat pada masa itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hanya dengan mereka terus bersatu dalam komunitas. Tentu mengandalkan Tuhan, tetapi ada sarana yang dipakai oleh gereja mula-mula, yaitu apa? Komunitas. Nah, kita akan belajar bagaimana komunitas ini berdampak dan membangun setiap kita, anak-anak Tuhan, terlebih pada saat-saat seperti ini. Saya tahu kondisinya tidak ringan, kondisinya tidak mudah, banyak tekanan. Ya, mungkin saat ini saudara melihat tayangan ini, keadaan saudara sedang di PHK. Mungkin saudara sedang melihat tayangan ini, sedang beribadah tapi saudara sedang terbaring di tempat tidur, mungkin di rumah sakit. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, kita punya Allah yang siap membangun saudara kembali, memulihkan saudara kembali, sehingga saudara bisa bangkit dari tekanan yang hari-hari ini dihadapi. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam sebuah komunitas? Yang pertama, Ibrani 10 ayat 24a tadi kita sudah baca, ya. Demikian ayat firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Dan marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan. Garis bawahi kata ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Sepertinya biasa, sepertinya ini sudah sering kita dengar, ini sudah sering kita sebutkan, bahkan sering menjadi sebuah obrolan yang dimaksud dengan memperhatikan.
Tetapi ayat firman Tuhan mengajar kita untuk saling memperhatikan. Dan wadahnya adalah di dalam komunitas. Komunitas tidak terbatas komunitas di luar sana, tentu saja komunitas ini maksud juga bisa komunitas dalam keluarga. Periksa kembali apa yang diajarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kalau namanya memperhatikan itu artinya melihat secara seksama, melihat secara lebih detail, pelan-pelan, tidak cepat-cepat juga memutuskan atau menyimpulkan. Nah itu memperhatikan, diamat-amati gitu ya, diperhatikan gitu. Sehingga betul-betul ada kepedulian di sana, sehingga betul-betul ada rasa ingin menolong, rasa ingin mendukung satu dengan yang lainnya. Nah ini diawali dengan kata memperhatikan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan di luar sana semakin hari semakin lama manusia mulai menjauhi kebiasaan ini, mulai jauh dari apa yang namanya saling memperhatikan. Apa yang selalu diperhatikan oleh manusia zaman sekarang bisa ditebak. Kira-kira apa? Apa yang saya pegang di sini? Handphone, gadget. Mereka tidak lagi peduli dengan sekelilingnya. Mereka tidak lagi memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan sesama anggota keluarga pun mereka tidak memperhatikan, tidak saling memperhatikan. Kenapa? Sibuk dengan handphonenya masing-masing, sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan bagaimana merubah, mengupdate statusnya masing-masing. Bahkan sibuk untuk melihat status orang lain di handphonenya. Karena bisa mengakses banyak sekali dunia maya di sana. Bisa mengakses katakanlah Instagram, Facebook, internet, berita-berita. Termasuk berita yang bohong, berita hoax, termasuk ya. Menimbulkan manusia tidak lagi memiliki kebiasaan untuk saling memperhatikan. Hari ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Kita dibangkitkan kembali, diingatkan kembali supaya saudara dan saya saling memperhatikan. Kalau perlu pada saat makan, taruh dulu handphonenya. Pada saat ngobrol ketemu tatap muka, taruh dulu handphonenya. Ya. Karena kalau sudah terikat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada yang dikatakan istilahnya pubbing, ya, terikat oleh handphone, oleh gadget. Ya. Makanya semua yang sudah mulai terikat, kalau saudara lihat di jalan-jalan mereka adalah perkumpulan orang-orang yang tunduk kepala, ya. Karena apa? Karena nonton handphonenya masing-masing, ya. Oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kita supaya saudara dan saya saling memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi sekalipun saudara dan saya berbeda secara fisik, secara talenta, secara usia, ya, kebiasaan, jenis kelamin bahkan, tetapi Tuhan menciptakan itu bukan untuk melihat perbedaannya, tetapi untuk saling memperhatikan dan membangun di dalamnya. Makanya perlu komunitas. Bukan melihat kelemahannya, tetapi diperhatikan, oh area ini saya bisa bangun. Oh komunitas ini saya bisa bangun. Oh sisi yang ini saya bisa bangun. Disitulah peran saudara, anak-anak Tuhan. Membawa dampak di dalam komunitas. Makanya dikatakan komunitas yang membangun. Kenapa demikian? Dasarnya firman Tuhan. Kalau komunitas bukan dasarnya firman Tuhan, wah hati-hati. Bukan membangun nanti ujungnya. Bahkan meruntuhkan karakter Kristus yang ada dalam diri saudara. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama adalah saling memperhatikan. Dan di dalam komunitas ini, hari-hari ini kalau dalam gereja kita ada yang namanya KUL, Community of Love, saudara bisa masuk. Atau dikatakan kelompok sel, saudara bisa bertumbuh di dalamnya. Sekalipun harus lewat Zoom, lewat media online, jangan pernah kendor. Tetap giat di dalam komunitas yang membangun ini. Hari-hari ini saudara sangat rentan situasinya. Oleh karena itu saudara perlu masuk dan terhisap di dalam komunitas yang membangun ini. Supaya apa? Supaya saudara pada saat di luar sana, saudara menjadi pribadi yang kuat. Yang membawa dampak di luar sana. Nama Yesus dipermuliakan. Puji Tuhan. Yang pertama adalah saling memperhatikan. Yang kedua,
Ibrani 10 ayat 24b, satu kalimat di bawahnya lagi, perhatikan ayat ini. Dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, itu yang pertama. Supaya apa? Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Garis bawahi, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ada ujungnya, ada goalnya, yaitu pekerjaan baik. Tapi bagaimana supaya sampai kepada pekerjaan baik? Ayat firman Tuhan mengajar kita supaya saudara dan saya saling mendorong. Saya percaya kita semua di tempat ini tidak ada yang mau pekerjaannya tidak baik. Saya percaya kita semua di tempat ini ingin supaya pekerjaan kita adalah pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Itu goal saudara. Hasil karya saudara adalah hasil karya yang baik. Pekerjaan saudara di kantor adalah hasilnya adalah hasil yang baik. Kalau saudara sebagai ayah, sebagai bapak, saudara juga sebagai bapak yang baik. Berarti pekerjaan baik. Kalau saudara sebagai anak, saudara menjadi anak yang baik. Berarti pekerjaan baik di dalam pribadi saudara sebagai anak. Tidak ada yang ingin pekerjaannya tidak baik. Tetapi caranya yang Tuhan ajarkan adalah dalam komunitas yang membangun, di situ ada saling memperhatikan yang pertama. Yang kedua adalah saling mendorong dalam kasih. Ada dua area Bapak Saudara yang saudara perhatikan dan cek kembali kepada diri kita pribadi. Area yang pertama adalah motivasi diri. Saudara sudah panas bergairah di dalamnya. Tetapi juga ada porsi yang lain yaitu dari luar. Yang mendorong saudara supaya saudara semakin membara, semakin bergairah dan antusias. Sehingga saudara semakin melesat maju ke depan. Tidak cukup tenaga saudara pribadi sendiri untuk melakukan hal itu. Untuk saudara bisa bertumbuh dengan cepat. Selaras dengan rencana Tuhan, saudara perlu komunitas untuk saudara didorong. Untuk saudara didorong, dimotivasi. Area mana yang saudara lemah, di situ saudara didorong supaya saudara bertumbuh di dalamnya. Kadang-kala kita nggak tahu, kadang-kala kita nggak sadar. Tapi orang lain bisa melihatnya. Makanya penting, perlu namanya komunitas yang membangun. Jangan pernah tinggalkan komunitas ini. Saudara pasti akan menemui orang-orang bermacam-macam dalam komunitas itu. Tapi saya mau katakan, dengan bertemunya bermacam-macam itu membuat saudara justru bertumbuh di dalamnya, dewasa di dalamnya. Oh, yang satu punya talenta untuk memimpin, yang satu punya talenta untuk memberi, yang satu lagi punya kelebihan lagi untuk melayani. Saudara akan melihat berbagai macam ya karunia-karunia di dalam komunitas ini. Dan dari situ saudara belajar, saya yang mana, istri saya yang mana, suami saya, anak-anak saya yang mana. Saudara sehingga saudara bisa mengerti area mana yang tepat buat mereka supaya mereka bisa berprestasi di dalamnya, mereka bisa unggul di dalamnya. Makanya penting saudara harus masuk dalam komunitas ini. Dan komunitas ini dinamakan komunitas yang membangun. Kenapa? Saling memperhatikan dan yang kedua apa? Saling mendorong. Gereja terus mendorong supaya jemaatnya menjadi aktif. Sudah aktif didorong lagi supaya apa? Jadi pengerja. Didorong lagi. Kalau perlu dari pemimpin, jadi pemimpin, katakanlah diaken. Kalau perlu dorong lagi terus. Jadi pemimpin gereja lagi yang baru. Enggak apa-apa. Memang seperti itulah konsep bergereja dalam Tuhan. Seperti yang diajarkan dalam Alkitab melalui kehidupan para rasul. Ya, menciptakan, mencetak pemimpin-pemimpin yang baru dalam komunitas. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, sederhana kalau saudara sudah merasa diberkati, ingatkan orang-orang lain, saudara-saudara yang lain, bahkan anggota keluarga, supaya mereka masuk di dalamnya. Dan di dalam komunitas itu ada gerakan untuk membaca Alkitab, gerakan untuk doa, gerakan untuk memberi. Baru-baru ini gereja terus, ya gereja kita terus melakukan gerakan-gerakan ini. Ya, saudara nanti bisa lihat dalam pengumuman. Ya, di situ jelas gereja kita terus aktif untuk memberikan dorongan-dorongan supaya apa? Jemaatnya bertumbuh, jemaatnya semangat, pengerjanya semangat. Puji Tuhan. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ciri anggota di dalam komunitas yang membangun ini menonjol. Akhirnya begitu keluar dari komunitas, begitu melangkah kepada dunia di sosial di luar sana, jelas dia juga akan saling memperhatikan. Dia juga akan saling mendorong. Jadi terang, jadi garam di luar sana. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi dari Ibrani 10 ayat 24,
Yang terakhir adalah dari Ibrani 10 ayat 25. Ya. Dengan waktu yang ada, saya berdoa saudara menangkap betul isi hati Tuhan dari Ibrani 10, 24 dan 25. Dan yang terakhir ini adalah dari Ibrani 10, 25. Demikian ayat firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat untuk melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ingat, hari Tuhan sudah dekat, Tuhan Yesus segera datang. Yang percaya Tuhan Yesus segera datang katakan amin. Puji Tuhan, saudara terus imani, yakini Yesus segera datang. Oleh karena itu ingat pesan firman Tuhan hari ini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, jangan ikuti yang itu. Firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita terus mendekatkan diri kepada kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan yang paling penting apa? Marilah kita saling menasehati. Kalau yang pertama apa? Yang pertama saling memperhatikan. Yang kedua apa? Yang kedua saling mendorong. Dan yang ketiga apa? Ketiga saling menasehati. Puji Tuhan. Ayat yang lain mengkonfirmasi Bapak Saudara yang kasih Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Haleluya. Ya, ini adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius waktu itu, di mana Timotius diberi nasihat ya oleh Rasul Paulus ya, supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat. Ya, perlu dinasihati. Gereja harus menasihati, pendeta harus menasihati, gembala harus memberikan nasihat kepada saudara. Oleh karena itu, saudara harus merendahkan hati, dengar baik-baik pesannya. Dengar baik-baik pesannya. Kalau hari-hari ini saudara diminta dinasehati supaya saudara punya integritas di dalam diri saudara. Apa itu integritas? Kejujuran dan komitmen di dalam diri saudara. Untuk apa? Untuk terus beribadah online. Tidak ada yang tahu saudara, hari-hari ini kalau saudara duduk santai sedang makan buah, katakan saya juga tidak tahu. Ya, itu pentingnya, makanya dikatakan integritas saudara harus miliki. Ya, tidak perlu ada orang yang duduk di samping saudara, tidak perlu ada yang teriak-teriak katakanlah mengingatkan saudara, tapi dari diri saudara tahu, ya saya harus beribadah. Ya, saya harus bertumbuh di wadah yang Tuhan sudah tentukan. Ya, saya ada di daerah katakanlah Jakarta Selatan, Lenteng Agung. Saya bertumbuh di GBI Lenteng Agung. Puji Tuhan. Jangan biarkan itu lepas dari saudara. Saudara terus komitmen di dalamnya. Saudara bertumbuh di dalamnya dan menerima berkat di dalamnya. Puji Tuhan. Saling memperhatikan, saling mendorong, dan yang terakhir saling menasihati. Dan di kelompok sel ini, di dalam komunitas ini, saudara akan diberi nasihat-nasihat yang tentu berdasarkan firman Tuhan. Yang tentu membuat karakter Kristus itu semakin nyata dalam hidup saudara. Hari-hari ini banyak sekali Bapak Saudara, ajaran-ajaran yang melenceng dari doktrin GBI. Hati-hati saudara, saya harus mengingatkan sebagai gembala. Saya harus menasehati saudara sebagai gembala, supaya saudara tidak ikut arus pengajaran-pengajaran itu. Saudara tetap saja setia, tetap saja mendalami apa yang sudah diajarkan di wadah kita ini. Puji Tuhan, sampai hari ini kita bisa bertumbuh di dalamnya. Puji Tuhan. Ada 3 hal Bapak Saudara yang kasih Tuhan di dalam komunitas yang membangun. Yang pertama apa tadi? Saling memperhatikan. Yang kedua apa? Saling mendorong. Dan yang terakhir apa? Saling menasehati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa, pimpinan-Mu nyata dalam hidup kami, dan Engkau mengurapi memberkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah, keluarga demi keluarga. Di tengah pandemi ini, di tengah tekanan, di tengah gejolak saat ini Tuhan, Engkau menguatkan kaki yang goyah,
Engkau memberi kekuatan baru, pengharapan baru yang sudah patah semangat, patah pengharapan. Engkau kuatkan iman mereka Tuhan untuk melangkah di tengah-tengah goncangan ini. Berkat-Mu berlimpah atas umat-Mu yang menyaksikan, mendengar, belajar firman Tuhan pada hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah jadi kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, buka hatimu, buka hidupmu, siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan.